taruhlah begini, PKB punya Mars nggak? Punya. Mars PKB. Cuman kalau tanya ke masyarakat Indonesia, hafal nggak Mars PKB? Yakin nggak tahu. Tapi kalau tanya Mars Perindo, anak-anak itu hafal, ya. Dan anak-anak ini mungkin yang nanti akan memilih tahun 2019, saya nggak tahu lah. Tapi boleh nggak itu? Itu pertanyaannya, ya. Boleh nggak itu? Jawabannya adalah seharusnya tidak boleh. Begitu Haritanu berantem dengan Jaksa Agung, maka setiap hari yang namanya MNC TV, Global TV, RCTI, iNews, Koran Sindo, Okezon, dan seterusnya akan habis-habisan memaki-maki menyerang Jaksa Agung dan puluhan radionya. Boleh nggak? Jawabannya adalah seharusnya nggak boleh. Sekarang Perindo memiliki 4 TV itu. Kebayang nggak apa yang akan terjadi pada tahun 2019 kalau ini dibiarkan terus? Nah, jawaban saya adalah ini seharusnya nggak boleh. Dan ini tidak terjadi di negara lain. Ini cuma bisa terjadi di Indonesia. Kenapa? Kacau aja. Siapa biang masalahnya? Ya adalah pemodal. Pemodalnya berhasil menyetir pemerintah. Ada government, ada modal, ada masyarakat. Kita masyarakat. Modal itu Haritanu, Hairul Tanjung, Surya Paloh, dan seterusnya. Siapa yang selalu dikalahkan akhirnya? Selalu publik. Masyarakat Lampung lebih mengenal Ahok daripada gubernurnya. Kenapa? Karena TV swasta Jakarta itu setiap hari bersiaran ke seluruh Indonesia, isinya adalah tentang Jakarta. Tentang Ahok, tentang banjir, tentang reklamasi, tentang... Sementara masyarakat Lampung, ketika dia berharap di layar televisinya, ada gubernurnya, ada DPR-nya, ada wali kotanya, dia nggak mungkin memperolehnya. Di Lampung seharusnya ada RCTI Lampung yang membawa muatan siaran berita tentang Lampung. Saya di Bogor, tapi kerusakan jalan di Bogor itu sama sekali nggak ada yang tahu. Hancur jalan di Bogor itu. Tapi itu nggak ada yang memberitakan. Kenapa? Karena TV-nya ada semua di Jakarta. TV-nya bicara tentang Ahok, cara bicaranya lu gue. Seharusnya di setiap daerah Anda itu ada siaran jaringan. Dan itu ada dalam Undang-Undang Penyiaran 2002. Isi Undang-Undang 2002 itu sebetulnya baik. Tapi karena dia nggak tegas, memang bisa diselewengkan. Nah, karena itu bila sekarang ada undang-undang, bila ada perubahan undang-undang, seharusnya perubahan itu ke arah yang lebih baik. Kalau tadinya tidak ada sanksi yang jelas, sekarang dibikin sanksi yang jelas. Kalau ada stasiun-stasiun membandel, harus diapakan? Harus jelas dalam undang-undang sekarang. Jadi kalau ada perubahan undang-undang penyiaran, tujuannya adalah dalam rangka melindungi kepentingan publik. Dan kalau perubahan undang-undang penyiaran itu justru ke arah yang lebih melayani kepentingan pemodal, maka kami masyarakat sipil akan bilang, mendingan jangan diganti undang-undangnya. Mendingan undang-undangnya tetap yang undang-undang lama, tapi kita minta pemerintahnya memperkuatnya. Dan itu adalah domainnya pemerintah dan KPI. Nah, jadi dengan tetap menggunakan Undang-Undang Penyiaran 2002, sebetulnya KPI itu bisa memaksa agar RCTI, Global, MNC TV, dan iNews berhenti menyiarkan propagandanya Perindo. KPI itu memiliki yang namanya raport isi siaran televisi 10 stasiun televisi. Nah, begitu stasiun televisi mengurus perpanjangan izin, sebenarnya KPI bisa menggunakan rapor tersebut untuk bicara pada stasiun televisi. Beberapa hal yang saya ingin ajak Anda bersama-sama pikirkan adalah, satu tadi, sistem siaran jaringan adalah musti, adalah wajib. Tidak ada negara beradab yang menjalankan siarannya tidak dengan sistem siaran jaringan yang seluas Indonesia, ya, itu satu. Pemusatan kepemilikan harus dibatasi. MNC Group itu sempat menawar stasiun televisi grupnya FIFA. FIFA itu 2. Antv dan TV One. Waktu itu Antv lagi anjlok. Sehingga Bakri ketika itu sedang berpikir untuk menjualnya. Bakri sedang mengalami masalah keuangan, dia mau jual. Hampir dibeli oleh MNC Group. Bayangkan kalau jadi dibeli. Dia punya 6 jaringan stasiun televisi. Untung Tuhan berperan. Antv yang tadinya terpuruk, terbantu oleh Turki. Oleh acara-acara televisi India. Ingat? Apa? Ya itulah, Judi Akbar dan segala macam itu. Ya, Utaran.
Sekarang Antv udah naik ke posisi 5 besar lagi. Jadi nggak perlu dijual lagi. Tapi kalau waktu itu terjual, 6 dari 10 stasiun televisi terbesar dimiliki oleh satu orang. Pertanyaan, melanggar hukum nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena peraturannya tidak pernah secara tegas mengatakan pembatasan kepemilikan itu seperti apa. Undang-undangnya bilang dibatasi. Pemusatan kepemilikan dibatasi. Berapa? Kan gitu ditanyanya. Kan nggak ada. Makanya sekarang MNC punya 4. MTEK punya 2. MTEK itu SCTV dan Indosiar. Viva, TV One dan Antv punya 2. Trans, CT punya 2. Metro yang sendirian. Tapi jangan kalau ini nggak diatur, bisa saling beli lagi loh. Kepemilikan silang tuh artinya Anda punya TV, tapi Anda juga punya radio, Anda juga punya cable TV, Anda juga punya over the top, OTT. Anda punya semua, boleh nggak itu? Pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik, jelas harus diatur. Frekuensi siaran itu milik Anda semua. Anda harusnya mendapat informasi yang cukup dari stasiun televisi. Nggak boleh stasiun televisi menjadikan stasiun itu propaganda buat kepentingan politiknya. Kalau perpindahan tangan izin penyiaran seperti apa? Anda punya stasiun televisi. Pada suatu saat Anda udah bosan sama stasiun televisi Anda. Anda jual begitu aja, boleh nggak? Kalau di negara lain semua diatur. Dikembalikan dulu, dikasih tahu ke lembaganya, ke lembaga regulator. Saya mau jual, boleh nggak? Saya jual ke si X, si Y, dan seterusnya. Lembaga penyiaran komunitas ini adalah salah satu ciri-ciri negara demokratis, punya lembaga-lembaga penyiaran di level petani, di level segala macam. Pay TV itu juga perlu diatur. Bahkan iklan, bapak-bapak, ibu-ibu. Iklan di Indonesia itu undang-undangnya bilang bahwa SDM yang dipakai untuk iklan di Indonesia, televisi, harusnya adalah SDM dalam negeri. Kalau kita bicara tentang lahirnya undang-undang penyiaran yang baru, maka sangat penting untuk bicara tentang perpindahan dari penyiaran analog ke digital. Jangan sampai perpindahan dari analog ke digital ini lagi-lagi dikuasai hanya oleh segelintir pemodal besar di Indonesia. Ada banyak caranya, kita bisa bicara panjang lebar di lain waktu, tapi yang terpenting harus keep in our mind. Migrasi ini harus mengembalikan kedaulatan publik, bukan memberikan kedaulatan pemodal. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.